Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Waldorf, yang beranggota saya sendiri Rizka Maulidah, yang kedua Mona Bella, yang ketiga Rizky Maulidah, yang keempat Iin Purnamasari. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendekatan pembelajaran Waldorf. Biografi Rudolf Steiner. Rudolf Steiner terkenal dengan sekolah Waldorf. Ia dilahirkan di Australia pada tahun 1861. Rudolf Steiner yang berkarya sampai tahun 1925, dan ia memiliki pandangan yang bersumber dari perpaduan jiwa seorang humanis dan ilmuwan. Steiner berpendapat bahwa anak berkembang melalui pengalaman dan proses berpikir. Perkembangan diri anak adalah perkembangan kesadaran. Anak perlu banyak berhubungan dengan lingkungannya dan mengeksplorasi lingkungan untuk memperoleh suatu pemahaman. Pembelajaran untuk dilakukan dengan menggunakan media yang berkaitan dengan lingkungan. Selanjutnya, Rudolf Steiner dan antroposofi. Semua tinjauan luas tentang keyakinan filosofis Steiner harus dimulai dengan antroposofi. Dalam bahasa Yunani, antropo, manusia, sophia, kebijaksanaan. Secara sederhana, antroposofi adalah eksplorasi dari manusia yang digabungkan dengan hal spiritual. Tujuan antroposofi adalah untuk memunculkan kebenaran atau pengetahuan yang baru yang tidak disatukan dengan prinsip atau ajaran agama tertentu yang akan membuat menjadi bersifat kolot. Hal yang utama adalah pencarian untuk mendengar kebenaran tentang hal-hal spiritual. Antroposofi adalah sebuah gerakan spiritual sains yang berakar pada agama Kristen, dimulai oleh Steiner. Paham ini tumbuh dan dikenal luas serta mempunyai pengikut di seluruh dunia. Dua komponen penting antroposofi adalah oneness with the world atau kesatuan dengan dunia, dan search for self, pencarian diri. Kesatuan dengan dunia meliputi gagasan bahwa semua hal yang saling berhubungan, dari siklus bulan dan planet-planet termasuk bumi, hingga siklus cuaca, hingga siklus kehidupan dan kematian manusia. Komponen penting kedua antroposofi adalah pencarian diri. Steiner menekankan pentingnya setiap individu mengembangkan setiap kemampuannya dalam berbagai bidang untuk meraih keseluruhan. Melalui studi dan eksplorasi subjek kecerdasan, upaya seni, pekerja seni dan terampil, dan meditasi spiritual. Seseorang yang bisa memperkuat rasa akan jiwa dan dirinya, umat manusia tidak bisa menghindar, bahkan seharusnya tidak menghindar dari pengalaman dunia, tetapi ia harus berada dalam posisi untuk membedakan dan bukannya didominasi oleh pengalaman itu sendiri. Steiner merasa bahwa melalui filosofi antroposofi, nilai dalam mempersiapkan raga, pikiran, dan jiwa untuk kehidupan pembelajaran dan pertumbuhan yang berlanjut bisa disadari. Selanjutnya, teori Steiner tentang perkembangan anak. Senada dengan keyakinan antroposofinya, Steiner menciptakan teorinya sendiri tentang perkembangan anak. Ia mengajukan siklus selama 7 tahun yang menggabungkan perkembangan fisik dan spiritual. Menurut Steiner, pada 7 tahun
Pertama, kehidupan perkembangan anak-anak terfokus pada raga fisik mereka. Mereka meniru orang dewasa di sekitar mereka untuk mempelajari tentang dunia. Mereka mempraktikkan dunia nyata melalui permainan mereka dan proyek seni mereka. Pada tahap perkembangan ini, anak lebih menyadari dunia sekitarnya dan oleh karenanya siap memulai pengajaran akademik. Konsep dan spiritual atau perasaan didasari pada masa ini. Dan karenanya anak merasa tergoda oleh rangsangan gambar citra yang membangkitkan emosi. Hubungan pribadi juga penting dalam tahap ini. Selanjutnya, konteks pendidikan Waldorf. Taman kanak-kanak Waldorf. Taman kanak-kanak di sekolah Waldorf sangat berbeda dengan tingkat persekolahan lainnya dan berbeda dari sebagian besar taman kanak-kanak umumnya yang kita ketahui. Taman kanak-kanak Waldorf melayani anak-anak antara 3 sampai 6 tahun. Sama dengan siklus 7 tahun pertama dalam teori perkembangan Steiner. Kurikulum ini berisi permainan imajinasi, dongeng, fabel, cerita rakyat, kegiatan seni tiruan, pekerjaan atau sungguhan seperti merajut dan memanggang roti, alat musik, drama, dan kesadaran akan alam, siklus dan cuaca. Kurikulum ini didasari pada gagasan Steiner tentang anak pada tahap ini, karena Steiner merasa bahwa anak-anak berusaha mengembangkan tubuh fisik dan kemampuan mereka. Semua kegiatan tidak bersifat akademik tetapi terapan. Ada banyak kesempatan bagi kreativitas dan mengarang. Sifat yang diyakini Steiner mampu mendorong perkembangan kemauan. Mainan-mainan di sekolah sederhana dan terbuka untuk mendorong penggunaan yang imajinatif. Banyak benda yang ditemukan di dalam kelas merupakan materi alami seperti labu, biji, pinus, ranting, dan kerikil. Tujuan dari semua materi ini adalah untuk mengembangkan hubungan dengan alam dan konsep. Selanjutnya, sekolah dasar Waldorf. Menurut teori Steiner, anak-anak pada tahap kedua ini sudah siap mempelajari subjek akademik. Mereka pilih dasar kuat dari pengalaman taman kanak-kanak yang sesuai dan bisa menjadikannya dasar yang kuat. Kesadaran mereka pada dunia luar terus tumbuh. Mereka juga mengembangkan pemahaman spiritual tentang perasaan, sehingga subjek, gambar, dan citra yang membangkitkan emosi bisa merupakan piranti pembelajaran yang sangat efektif. Selanjutnya, karakteristik program Waldorf. 1. Menciptakan masyarakat pembelajaran yang peduli. Yang kedua, mengajar untuk mendorong perkembangan dan pembelajaran. Dan yang ketiga, membuat kurikulum yang tepat. Selanjutnya, menilai pembelajar Waldorf. Penilaian adalah hal penting yang bahkan di taman kanak-kanak untuk memastikan bahwa siswa memenuhi tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum Waldorf adalah bukan untuk mengajarkan keterampilan akademik dasar dan mengikuti ujian atau membantu siswa memenuhi standar yang ditentukan pemerintah bagi berbagai usia dan tahapan atau kelas. Guru Waldorf sangat menyadari kemajuan perkembangan siswa mereka secara perseorangan. Tujuan pendidikan Waldorf adalah membantu perkembangan anak-anak secara individualitas. Evaluasi atau penilaian dalam kurikulum Waldorf menggunakan teknik portofolio. Portofolio adalah proses pengumpulan data-data atau hasil karya anak sebagai bentuk laporan tentang pekerjaan anak yang dilakukan oleh guru. Data ini diperoleh dari aktivitas dan tugas-tugas keseharian anak-anak dan bersifat informal. Selanjutnya,
Waldorf dan pendekatan lainnya. Pendekatan Waldorf pada pendidikan usia dini tampaknya memiliki daya tarik tertentu yang nyata. Waldorf tentu saja memiliki banyak persamaan dengan praktik yang sesuai dengan perkembangan dalam 5 kategori, yakni 1. Menciptakan masyarakat yang mengasihi pembelajaran. 2. Mengajar untuk mendorong perkembangan dan pembelajaran. Yang ketiga, membuat kurikulum yang tepat. Yang keempat, menilai pembelajaran dan perkembangan anak-anak. Yang kelima, membangun hubungan timbal balik dengan keluarga. Selanjutnya, yang terakhir, kelebihan dan kekurangan model pendekatan Waldorf. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model pendekatan Waldorf ialah sebagai berikut. Kelebihan. Yang pertama, mainan di sekolah bersifat sederhana dan terbuka sehingga akan mendorong imajinatif anak. Yang B, semua kegiatan tidak bersifat akademik melainkan kegiatan terapan. Kegiatan ini akan mendorong perkembangan kemauan dan kreativitas anak. Yang ke-C, model ini menekankan bahwa anak usia dini adalah masa emas yang bila dikembangkan secara baik, maka akan baik pula perkembangan potensi anak yang berkembang. Yang ke-D, kerjasama yang erat antara orang tua dan anak sehingga memaksimalkan perhatian yang mendukung tumbuh kembang anak. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, tidak dapat diimplikasikan pada sekolah umum. Ini dikarenakan filosofi agama Kristennya. Yang ke-B, pendekatan ini lebih berfokus pada aspek sosial emosional dan kurang pada aspek kognitif. Sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan atau kekurangan, tolong diperbanyak maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.